Saudara, target 2 pekan yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk menekan angka kasus corona di Jawa Timur berakhir Kamis kemarin. Namun Jawa Timur masih jadi provinsi penyumbang kasus corona terbanyak. 150. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjawab dengan angka pasien sembuh yang naik. Khofifah menyebutkan seluruh jajaran mampu membantu 2.150 pasien untuk sembuh dari virus COVID-19 di Jawa Timur dalam 2 pekan terakhir. Dengan rincian, tanggal 24 Juni 2020, pasien sembuh sebanyak 3.429 orang. Sementara per tanggal 8 Juli 2020, pasien sembuh sebanyak 5.579 orang. 2.150 dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu terakhir, terhitung dari tanggal 25 Juni sampai dengan 8 Juli kemarin, alhamdulillah sudah 2.150 pasien sembuh, pasien baru ini. Jikalau keputusan WHO diterapkan di Jawa Timur bahwa swab negatif 1 kali dianggap sembuh, tentu akan meningkat lebih tinggi lagi angka kesembuhan pasien COVID-19 yang positif di Jawa Timur. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengklaim angka kesembuhan pasien COVID-19 di Surabaya saat ini lebih tinggi daripada pasien yang masih dalam perawatan. Tingginya angka kesembuhan ini menurut Risma karena warga Surabaya disiplin protokol kesehatan dan gencarnya Pemkot membagikan APD. Data terakhir dari laman Surabaya lawan COVID-19 per tanggal 8 Juli 2020, sebanyak 3.143 orang dinyatakan sembuh dan 2.981 orang masih dalam perawatan. Jadi jumlah kesembuhan itu lebih tinggi, Bu, ya? Jumlahnya yang sembuh lebih tinggi daripada yang dirawat sekarang? Iya, kemarin gitu, 3 hari begitu. Jadi jumlah yang dirawat lebih tinggi dibandingkan yang sembuh, lebih tinggi dibandingkan yang sembuh. Ibu, yang 3 hari terakhir. Karena kan ngumpulin data dari puskesmas satu-satu gitu, terus dari rumah sakit. Kalau asrama haji gitu kan mudah, tapi kalau yang dari rumah-rumah rawat inap itu kan sulit karena puskesmas harus ngambilin satu data. Sampai jam segini 40. Jam segini 40. Ya, karena gerak terus angkanya. Terus apa namanya? Data dari Kementerian Kesehatan hingga Kamis per 9 Juli 2020, kasus corona di Jawa Timur masih tinggi dalam penambahan harian, meski penambahan tertinggi kini berada di Jawa Barat. Dari tanggal 3 hingga 5 Juli di Jawa Timur terus mengalami kenaikan penambahan positif baru harian. Di tanggal 5 Juli ada 550 orang positif baru. Namun di tanggal 6 hingga 9 Juli penambahan harian berada di angka kisaran 200 dan 300 orang. Sementara angka sembuh juga turut diapresiasi. Tanggal 8 Juli angka sembuh mencapai 263 orang, kemudian pada hari Kamis kemarin ada 244 orang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menekan angka kematian. Kasus dalam sepekan terakhir, angka kematian berada di kisaran 20 orang. Petugas gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP serta Dishub Kota Surabaya menggelar razia warga tak bermasker di depan Taman Bungkul, Jalan Raya Darmo. Ada salah satu momen menarik saat razia petugas mendapati sekelompok pria bersorban dan juga tidak memakai masker. Alih-alih menyerahkan KTP, para pria bersorban itu justru berzikir dan sempat membuat petugas bingung. Hanya dalam setengah jam petugas mendapati 10 warga yang berkendara dan tidak mengenakan masker. Mereka diperiksa kelengkapan surat kendaraan sekaligus KTP yang dimiliki. Tidak menggunakan masker atau tidak memakai masker dengan benar, tentunya akan disita KTP. Oleh Satpol PP itu ditahan KTP selama 14 hari ya. Apabila dia tidak membawa masker, itu dia akan ditaruh di Ponsos.
Ya, nanti Satpol PP yang akan melakukan penindakan untuk diteruskan ke Diponsos. Di Malang, Jawa Timur, Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur atau IDI Jatim menyatakan tenaga medis utamanya di Surabaya Raya mengalami beban yang berat. Untuk itu, Ketua IDI Jatim, Sutrisno, meminta agar pemerintah pusat mengirimkan relawan hingga dokter untuk menangani kasus COVID-19 di Surabaya Raya. Selain itu, IDI Jatim juga meminta agar tenaga medis yang rawan terganggu kesehatannya untuk diistirahatkan terlebih dahulu. Sehingga saat ini memang Surabaya Raya, para petugas kesehatan di rumah sakit rujukan menghadapi beban yang berat. Nah, oleh karena itu, memang ini kewajiban para direktur rumah sakit bagaimana mengatur tenaganya supaya jam jaganya tidak terlalu panjang, gilirannya cepat, ada insentif yang baik, ada suplementasi makanan yang baik, jam istirahat yang cukup, deteksi screening yang baik, ya kan? Dan tentu saja yang punya masalah kesehatan, diabetes, gemuk, jantung, nakes-nakes ini diistirahatkan dulu. Dan kalau perlu memang meminta bantuan pemerintah untuk mengirim relawan-relawan dokter dan lain-lain sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh rumah sakit.